warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nurul dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar kesehatan reproduksi. Yang pertama itu definisi kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit saja atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya. Nah, definisi kesehatan juga menurut WHO, kesehatan adalah keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Nah, hal ini juga berarti bahwa kesehatan seseorang tidak dapat diukur dari aspek fisik, mental, dan sosial saja, tapi juga dapat diukur dari aspek produktivitas dalam artian bahwa seseorang itu mempunyai pekerjaan atau menghasilkan secara ekonomi. Nah, selanjutnya itu ada definisi reproduksi, di mana reproduksi ini atau perkembangbiakan adalah suatu proses biologis suatu individu untuk menghasilkan individu baru. Reproduksi juga secara dasar mempertahankan diri yang dilakukan oleh semua bentuk kehidupan oleh pendahulu setiap individu organisme untuk menghasilkan suatu generasi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada komponen kesehatan reproduksi. Yang pertama itu ada kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Nah, tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu karena kehamilan dan persalinan harus dilakukan pemantauan sejak dini agar dapat mengambil tindakan yang cepat dan tepat sebelum melanjutkan pada keadaan kebidanan darurat. Upaya intervensi dapat berupa pelayanan antenatal, pelayanan persalinan, dan masa nipas. Nah, upaya intervensi tersebut merupakan dimensi pertama dari paradigma baru pendekatan secara continuum of care, yaitu sejak kehamilan, persalinan, nipas, hari-hari, dan tahun-tahun dari kehidupan perempuan. Nah, selanjutnya itu ada keluarga berencana. Nah, di Indonesia sendiri diprediksi akan mendapat bonus demografi, yaitu bonus yang dinikmati oleh suatu negara sebagai akibat dari besar proporsi penduduk produktif rentang antara 15 sampai 64 tahun. Nah, dalam evolusi ini kependudukan yang akan dialami dan diperkirakan terjadi pada tahun 2020 sampai 2030 nanti untuk mengantisipasi kemungkinan adanya timbul masalah tersebut, pemerintah mempersiapkan kondisi di mana dengan adanya program keluarga berencana atau KB yang ditujukan pada upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan kesejahteraan keluarga. Nah, yang ketiga itu ada kesehatan reproduksi remaja. Nah, upaya promosi dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi remaja ini juga perlu diarahkan pada masa remaja, di mana terjadi persalinan dari masa anak-anak menjadi dewasa. Nah, dan perubahan-perubahan dari bentuk dan fungsi tubuh terjadi dalam waktu relatif cepat. Nah, hal ini juga ditandai dengan berkembangnya tanda seks sekunder dan berkembangnya jasmani secara pesat. Nah, menyebabkan remaja secara fisik mampu melakukan fungsi proses reproduksi, akan tetapi belum dapat mempertanggungjawabkan akibat dari proses reproduksi tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual. Nah, pencegahan dan penanganan infeksi ini ditujukan pada penyakit dan gangguan yang berdampak pada saluran reproduksi, baik itu disebabkan penyakit infeksi yang non PMS seperti tuberkulosis, malaria, filariasis, maupun infeksi yang tergolong penyakit menular kayak seksual atau seperti gonorrea, sipilis, herpes genital, chlamydia, ataupun kondisi infeksi yang mengakibatkan infeksi rongga panggul.
seperti penggunaan alat kontrasepsi dalam rahim yang tidak steril. Nah, semua contoh penyakit tersebut bila tidak dapat berakibat seumur hidup, bila tidak mendapatkan penanganan yang baik, akan berakibat seumur hidup pada wanita maupun pria, yaitu misalnya kemandulan. Hal ini juga akan menurunkan kualitas hidup bagi para wanita maupun pria. Nah, selanjutnya tindakan untuk mengurangi terjadinya kematian ibu. Nah, selanjutnya itu ada tujuan kesehatan reproduksi. Nah, yang dimana ada tujuan utama yaitu memberikan pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif kepada perempuan, termasuk kehidupan seksual dan hak-hak reproduksi perempuan, sehingga dapat meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengatur fungsi dan proses reproduksinya, yang pada akhirnya dapat membawa pada peningkatan kualitas kehidupannya. Nah, sedangkan di tujuan khususnya itu ada yang pertama itu meningkatkan kemandirian wanita dalam memutuskan peran dan fungsi reproduksinya. Nah, yang kedua itu meningkatnya hak dan tanggung jawab sosial wanita dalam menentukan kapan hamil, jumlah dan jarak kehamilan. Nah, yang ketiga itu meningkatnya peran dan tanggung jawab sosial pria terhadap akibat dari perilaku seksual dan fertilitasnya kepada kesehatan dan kesejahteraan pasangan anak-anaknya. Nah, selanjutnya itu ada sasaran kesehatan reproduksi. Sasaran kesehatan reproduksi itu ditujukan untuk laki-laki, perempuan usia subur, remaja, putra dan putri dan kelompok resiko seperti pekerja seks, masyarakat yang termasuk keluarga prasejahtera. Nah, selanjutnya itu ada sejarah kesehatan reproduksi. Nah, yang pertama itu ada tahun 1990-an sampai nah, di sini pandangan baru tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi laki-laki dan perempuan menurut Walsam 1997. Nah, ada juga di konferensi Wina. Ini menceritakan tentang hak asasi perempuan dan anak perempuan adalah mutlak, terpadu, dan termasuk bagian HAM atau hak asasi manusia. Nah, selanjutnya itu ada di International Conference Population and Development yang di Kairo 1994. Nah, pada tahun ini fokus pengembangan peralihan dari pencapaian target populasi tertentu atau penstabilan pertumbuhan penduduk yang berorientasi pada kepentingan pembangunan manusia. Nah, selanjutnya itu pada VWCW 1995 atau Nah, di sini juga ada di sini juga ada 12 area kritis kepedulian, yang diantaranya itu kayak ada kemiskinan, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, kekerasan, konflik bersenjata atau ekonomi, kayak pengambilan keputusan, mekanisme institusional, HAM, media atau lingkungan, diskriminasi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada yang terakhir itu membahas tentang kemajuan dan kegagalan pemerintah dalam melaksanakan kebijakan terkait pembangunan dan kependudukan, isu seksualitas remaja dan aborsi, lalu tentang kontrasepsi darurat, lalu ada juga target baru 2015 untuk mengukur penerapan ICPD. Nah, di sini juga ada target baru 2015 yang dimana poin-poinnya itu adalah akses terhadap pendidikan dasar tahun 2015. Nah, semua fasilitas kesehatan menyediakan metode KB aman dan efektif, pelayanan kebidanan dan pencegahan serta penanganan ISCR dan IMS serta metode pelindung PI langsung atau rujukan. Selanjutnya itu untuk mengurangi kesenjangan antara pemakaian kontrasepsi dengan proporsi individu yang ingin membatasi jumlah anak atau menjarangkan kehamilan tanpa menggunakan target.
Nah, selanjutnya itu memastikan 60% persalinan dengan NEC. Lalu pelayanan pencegahan HIV untuk laki-laki dan perempuan muda usia 15 sampai 24 tahun. Nah, termasuk ke penyediaan kondom laki-laki dan perempuan dengan sukarela, konseling dan ditindaklanjuti. Nah, selanjutnya itu ada siklus kesehatan reproduksi. Nah, kesehatan reproduksi ini menggambarkan siklus kehidupan yang dimulai sejak jabang bayi di dalam rahim sang ibu hingga dilahirkan masa kanak-kanak, remaja, beralih ke dewasa, lanjut usia, dan kemudian meninggal dunia. Nah, di sini masa konsepsi itu masa setelah bersatunya sel telur dengan sperma. Kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, blastula, gastrula, nerula yang akhirnya menjadi janin, dan dengan terbentuknya plasenta akan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Nah, selanjutnya itu ada masa bayi dan anak. Nah, masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan yang berkembang, yang perkembangannya yang sangat cepat, tumbuh kembang motorik kasar dan motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan prima atau stabil yang baik. Nah, selanjutnya itu ada masa remaja. Masa remaja ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik yang terjadi diantaranya itu adalah tumbuhnya rambut kemaluan, buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi badan yang cepat, atau mendapatkan head yang pertama kali untuk perempuan yaitu. Lalu ada masa reproduksi, di mana perempuan menjalankan tugas kehidupannya yaitu mulai dari hamil, melahirkan, masa nipas, dan menyusui. Dan masa antaranya yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak satu dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, selanjutnya itu ada masa lanjut usia, di mana masa lanjut usia ini masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan, diantaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang. Nah, selanjutnya ada kebijakan pemerintah Indonesia untuk kesehatan reproduksi ini. Yang pertama itu menempatkan upaya reproduksi menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional. Nah, yang kedua itu melaksanakan pencepatan upaya kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak reproduksi ke seluruh Indonesia. Selanjutnya itu melaksanakan upaya kesehatan reproduksi secara logistik dan terpadu melalui pendekatan siklus hidup. Lalu yang keempat itu menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi keluarga miskin. Nah, yang kelima itu menggunakan pendekatan keadilan dan kesetaraan gender di semua upaya kesehatan reproduksi. Nah, selanjutnya itu ada paket pelayanan terpadu. Yang pertama itu ada periksa umum, konseling kesehatan reproduksi, konsultasi perencanaan kehamilan, konsultasi alat kontrasepsi, pemasangan alat kontrasepsi, pemeriksaan IVA dan Pap smear, antenatal care atau ANC terpadu. Selanjutnya itu ada volunteer counseling and test, lalu pemeriksaan IMS. Nah, itu merupakan paket pelayanan terpadu yang bisa bidan lakukan. Nah, mungkin segitu penjelasan dari saya. Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.